Baiklah, selamat malam rekan-rekan pemerhati kesehatan semuanya. Jadi, malam ini kita akan lanjut membahas tentang kesehatan dan juga tentang produk, khususnya produk dari Calorie Life ini. Jadi, malam ini kita hanya bahas satu produk ini, yaitu FVT dari perusahaan Amerika Calorie Life. Ini agendanya kita. Kita akan mengenal dulu perusahaannya, lalu FVT dan kandungannya satu persatu. Ya. Nah, jadi kita mulai dengan Calorie Life Company-nya. Ya. Jadi ini yang saya dikenalkan waktu ke Taipei. Perusahaan ini awalnya tuh merupakan produsen bagi berbagai company lain yang berjualan suplemen gitu. Jadi namanya tuh For Excelsior. Macam-macam seperti yang kita kenal GNC misalnya di mall-mall itu mereka juga suplemennya diproduksi oleh For Excelsior ini. Jadi pengalaman produksi ini sudah 20 tahun. Nah, tepat tahun 2020 itu mereka mau memasarkan dengan namanya sendiri. Jadi didirikanlah perusahaan yang namanya Calorie Life. Ya, jadi perusahaan Calorie Life-nya ini memang baru ini 5 tahun ini ya, tapi ini merupakan kelanjutan dari perjalanan yang 20 tahun tadi. Nah, dengan pengalaman itu mereka tuh memproses mulai dari bahan baku, research-nya, sampai produk akhirnya, sampai pemasarannya itu semua ditangani sendiri. Jadi kita bisa pastikan kelancaran produk ini dan juga keanekaragaman produknya itu akan banyak kita dapatkan ya. Lalu mereka didukung oleh pakar-pakar kesehatan. Nah, ini juga bukan sekedar kumpulan dokter, tapi kesehatan molekuler. Jadi sudah sampai pada tingkat DNA, seluler gitu. Nah, jadi di dalamnya tuh ada spesialis yang khusus mengenal produk NMN, spesialis alfa ketoglutarat gitu ya, hidrogen. Jadi masing-masing ada spesialisnya sendiri untuk berbagai produk yang mereka keluarkan ini. Nah, ini mereka berkantor pusat tuh di LA yang jadi mereka menempati lantai yang paling atas dari tower yang namanya Irvine 200 Spectrum Center. Gitu. Ya. Nah, ini adalah deretan pakar-pakarnya. Yang paling kiri ini Dr. Judy ini adalah Chief Scientific Officer-nya ya, dari seluruh produk ini. Pemimpinnya, scientific officer-nya Dr. Judy ini. Lalu di sebelahnya Dr. Kennedy, ini pakar yang khusus membidangi alfa ketoglutarat yang kita akan bahas malam ini. Berikutnya ada Dr. David Sinclair, ini CS-nya Dr. Surya ini. Mudah-mudahan satu waktu kita bisa bertemu beliau juga ya, entah di pertemuan yang di negara mana gitu ya. Lalu ada pakar hidrogennya ini Dr. Sergey dan deretan lainnya. Kita pernah ketemu di Bali dua dari mereka ya, Dr. Tyler sama Dr. Judy. Dr. David Sinclair ini sudah lama terkenal untuk NMN-nya. Jadi NMN itu akan menjadi NAD yang sangat penting untuk urusan awet muda, anti-aging. Jadi beliau tuh sangat terkenal di bidang anti-aging ini. Dan buktinya kita bisa lihat face-nya dari dulu fotonya nggak berubah-berubah ini ya. Nah, ini buku terbarunya beliau tentang lifespan. Ya. Bagaimana kita bisa menua dan bagaimana supaya kita tidak menua. Ya, itu dia tuangkan dalam bukunya. Ini sertifikat yang mereka selalu tampilkan ya. Di sini ada sertifikat tentang
hidrogen internasional. Jadi produk mereka tuh molekul hidrogen tuh itu memenuhi standar dunia. Ada sertifikat khusus analisis hasil hidrogennya itu memenuhi syarat internasional ini. Lalu dari FDA-nya mereka mempunyai standar current GMP. Jadi standar produksi farmasi yang paling baru itu juga mereka selalu ikuti standarnya ya. Kalau GMP saja itu bisa jadi mereka ikuti standar, tapi mesin-mesinnya, prosedur-prosedurnya itu sudah ketinggalan zaman gitu ya. Tapi kalau current GMP ini berarti mereka terus update apa yang harus dipenuhi untuk yang terkininya. Ya. Dan penelitian hasil produknya juga dinilai oleh pihak ketiga, gitu ya. Ada laboratorium di luar mereka. Produknya sudah dipastikan non-GMO ya, bukan hasil kutak-ketik rekayasa genetik. Ya. Ini aman dan masuk dalam physician desk reference. Jadi di Amerika ini produk mereka semua masuk dan bisa diresepkan oleh dokter di sana. Gitu ya. Diakui sebagai bagian dari pengobatan orang di Amerika. PDR itu apa keistimewaannya Physician Desk Reference ini? Jadi pertama dia diakui setara dengan obat farmasi yang diresepkan dokter-dokter. Jadi bukan sekedar suplemen melengkapi kebutuhan, tapi dia memenuhi kriteria sebagai obat farmasi yang berkualitas seperti resep. Ya. Nah, ini ada 3 syarat utama. Produknya harus efektif. Jadi benar-benar ada khasiatnya, ada buktinya. Ya. Lalu cara produksinya itu standar farmasi. Jadi kemurniannya, sterilitasnya, semuanya itu memenuhi standar farmasi. Dan bahan-bahan yang diberikan ini sudah harus bisa digunakan oleh tubuh tuh di dalam 45 menit pertama ya. Jadi di sini jaminan bahwa produk kita ini sangat bermutu, sekualitas dengan obat farmasi. Lalu sertifikat halal ya, current GMP, sama ini juga sudah lolos uji bahan obat terlarang bagi para atlet. Jadi kalau atlet mengkonsumsi produk ini, mereka tidak akan tergolong tuh sebagai doping gitu ya. Jadi benar-benar semua produknya aman, bahkan untuk dibuat prestasi atlet pun itu aman ya. Nah, kita akan dalami lebih lanjut di produk yang namanya FVT ini ya. Mereka punya keunggulan yang pertama tuh meningkatkan kesehatan selular. Jadi kerjanya tuh di sel. Targetnya adalah selnya menjadi sehat. Gitu. Ya. Lalu fungsi utamanya juga sebagai antioksidan yang kuat. Gitu ya. Jadi sel ini akan terlindungi dari berbagai efek penuaan karena keberadaan antioksidan ini. Lalu yang ketiga, dia bekerja juga di mitokondria, itu baterai dari sel kita. Ya, kita tahu kalau HP kita baterainya tuh sudah mulai lemah misalnya, itu kita sangat khawatir gitu, jangan sampai habis baterainya. Nah, kalau baterai HP itu masih mending, dia walaupun tinggal sedikit, dia tetap berfungsi optimal gitu ya, sampai habis langsung mati gitu. Tapi kalau tubuh kita nggak begitu. Tubuh kita kalau selnya tuh banyak yang melemah, itu kondisi keseluruhan tubuh itu juga akan menurun gitu. Ya, jadi ini sangat penting sekali menjaga kesehatan mitokondria ini supaya seluruh fungsi tubuh tuh bekerja dengan optimal ya. Dan kaitan dengan mitokondria ini, dia menghasilkan energi ATP.
tenaga kita. Dan itu akan digunakan untuk metabolisme baik di tingkat sel, tingkat organ, sampai seluruh sistem tubuh kita. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat secara keseluruhan FET ini bekerja tuh dari mulai sel sampai seluruh sistem metabolisme kita. Ya. Nah, ini kandungannya ada lipoic acid, berberin, arginine, sama nicotinamide riboside. Ya. Nah, kita akan bahas ini. Bahan utamanya adalah AKG ini, alpha ketoglutarate. Ya, dikatakan ini isinya 1200 mg. Sementara bahan pendukung lain ini juga cukup banyak ya, sampai 700 mg. Nah, di mana posisinya AKG ini ya? Alpha ketoglutarate ini ada di sini. Bagian dari lingkaran besar yang namanya siklus Krebs, gitu ya. Saya waktu belajar farmakologi di FK ya, Fakultas Kedokteran, bagian ini saya paling pusing karena nggak kebayang gitu ya. Kalau organ kita masih bisa bayangkan jantung, paru itu seperti apa. Tapi reaksi biokimia seperti ini nggak kebayang gitu. Setelah puluhan tahun sekarang saya baru melihat betapa pentingnya siklus Krebs ini gitu ya. Karena siklus Krebs ini merupakan cara tubuh kita menghasilkan energi. Jadi dalam satu siklus ini dia menghasilkan 2 ATP gitu ya. Nanti bahan-bahan yang dipakai ini didaur ulang di dalam siklus ini untuk menghasilkan lagi ATP. Jadi ini seperti benar-benar seperti mesin yang menghasilkan energi. Nah, dari mesin ini bahan bakunya salah satu adalah AKG ini, alpha ketoglutarate. Kalau cari di AI, ChatGPT itu ditulis dulu ya, alpha ketoglutarate. Karena kalau hanya tulis AKG itu bisa salah nangkap dia angka kecukupan gizi. Saya pernah salah gitu. Saya tulis AKG kok jawabannya sangat generik gitu. Rupanya dia menangkapnya angka kecukupan gizi gitu. Nah, jadi inilah bagian dari siklus Krebs kita. Nah, selain AKG di sini kita lihat ada NAD+. Nah, kita pernah bahas ya, NAD+ ini datangnya dari mana? Dari NMN. Ya. Lalu NMN ternyata prekursornya adalah NR. NR ini salah satu bahan yang ada di FET ini. Gitu. Ya. Jadi di sini dalam satu siklus Krebs kita sudah melihat produk kita tuh bekerja di dalamnya. NMN, NR, dan AKG ikut. Nah, siklus ini adanya di dalam mitokondria. Mitokondria ini bagian dari sel kita. Jadi di sini yang dimaksud dengan suplemen kita tuh adalah suplemen di tingkat seluler, gitu ya. Jadi bukan sekedar untuk kesehatan umum seperti vitamin A, B, C, D gitu ya. Tapi ini dia bahan baku dari apa yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Kita mau tahu khasiat produk ini itu untuk apa gitu ya. Nah, kita bisa jawab itu lewat pertanyaan perantara. Di organ mana aktivitas siklus Krebs itu paling tinggi? Ya. Nah, sekarang kita beruntung ada AI. Kita masukkan pertanyaan ini, nanti dicoba aja ya di AI-nya masing-masing HP. Keluar jawabannya seperti apa? Kalau di HP saya jawabannya seperti ini, gitu ya. Yang pertama jantung.
Jadi jantung kita tuh rupanya paling banyak membutuhkan energi karena dia bekerja non-stop, gitu ya. Nah, kalau sampai baterainya lemah, ya, berarti jantung kita juga akan menurun daya pompanya, gitu ya. Jadi nomor 1 jantung, nomor 2 liver, selanjutnya otot rangka. Ya, kita berlari, khususnya atletik gitu ya, atlet tuh mereka mengandalkan tenaga tuh untuk bisa berlari, gitu, untuk bisa berolahraga. Nah, tenaganya ini datangnya dari siklus Krebs tadi, gitu ya. Lalu ginjal, baru yang kelima tuh otak. Ya. Padahal otak kita juga lebih non-stop kerjanya ya. Nah, rupanya otak itu punya sistem menghasilkan energi langsung dari gula dan lebih efisien dia cara kerjanya. Sehingga di sini urutannya nomor 5. Ya, nomor 1 adalah jantung. Jadi suplemen ini kita bisa bayangkan dibutuhkan oleh orang-orang yang jantungnya tuh membutuhkan ekstra energi lagi. Ya. Nah, dari 5 organ utama tadi, implementasinya, kalau dia bisa menguatkan seluruh sistem di organ-organ vital tadi, maka tubuh kita akan bisa terus bekerja dengan optimal tanpa cepat menjadi lelah, tanpa cepat menjadi tua, gitu ya. Jadi ini produk anti-aging untuk 5 organ yang vital tadi, gitu ya. Lalu untuk otot, tadi kan otot rangka itu ya. Ternyata otot itu juga butuh banyak energi, bukan hanya waktu olahraga, tapi juga untuk sehari-hari dia memperbaiki dirinya. Kalau ada penuaan, kerusakan, dia cepat digantikan. Kalau sampai otot ini tidak terpelihara dengan baik karena produsen energinya menurun, maka otot tuh akan menjadi kisut. Nah, pada orang tua kita kan, pada umumnya kita temukan orang tua tuh ototnya tuh kisut, gitu. Sampai tuh kalau kita pegang tuh sepertinya ini tinggal kulit dengan tulang gitu, ini ototnya mana gitu ya. Nah, itu kondisi yang dinamakan sarkopenia. Jadi untuk menjaga orang jangan sampai cepat mengalami sarkopenia, kita butuh produk FVT ini. Ya. Lalu otak juga sekarang ini lagi disorot karena sudah makin banyak orang yang mundur kualitas otaknya, padahal tidak tua-tua banget gitu ya. Jadi rupanya kerusakan otak ini juga makin sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada ginjal ini terutama pada pasien yang sudah mengalami cuci darah. Itu sangat membutuhkan pertolongan buat ginjalnya. Karena kalau buat tubuhnya dia sudah ditolong dengan cuci darah tadi. Tapi untuk ginjal yang masih tersisa itu dia perlu sekali ditolong. Supaya jangan cepat habis sama sekali fungsi ginjalnya. Nah, itu 4 yang sudah bisa kita bayangkan kegunaannya. Nah, yang kelima ini baru bersifat potensi, ya, memperbaiki tulang kropos. Kenapa? Karena kita tahu kalau tulang itu urusannya lebih banyak nanti di kalsium, di vitamin D misalnya gitu, vitamin K2 gitu ya. Nah, nanti kita lihat ada bahan lain yang juga dibutuhkan oleh tulang. Nah, untuk anti-aging ini riset yang disampaikan Dr. Kennedy bahwa tikus percobaan yang diberikan alfa ketoglutarat itu dia terhindar dari
kebotakan. Ya, ini sebelah kanan nih tikus kontrol yang tidak diberikan AKG, mereka mengalami penuaan yang ditandai dengan botak, ya, lehernya ini jadi botak, rambutnya jadi jelek gitu, jadi nggak sehat sekali kelihatannya ya. Tapi kalau yang dikasih AKG kita lihat masih hitam lebat itu, sama sekali tidak ada botaknya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa efek anti-agingnya sudah benar-benar terbukti ya. Nah, mungkin orang berpikir ya itu kan baru pada tikus gitu ya, tapi kalau secara biokimiawi kita walaupun berbeda spesies, kita mempunyai siklus Krebs yang sama, kita membutuhkan bahan nutrisi yang sama gitu ya. Jadi kita sudah jauh-jauh hari bisa prediksi manusia juga akan mendapatkan keuntungan kalau sudah terbukti seperti ini. Oke ya. Nah, lihat beda sekali yang botak dengan yang lebat. Nah, sekarang peranan pada otot ini. Jadi ATP ini, pembentukan ATP ini sangat penting untuk membentuk protein otot. Kalau tidak cukup ATP-nya, sulit untuk membuat otot baru. Terjadilah yang namanya sarkopenia ini. Ototnya tuh jadi kisut. Gitu. Ya. Nah, ini kondisi normal, ototnya terpelihara. Ini normal, bukan otot orang yang olahragawan yang menjadi hipertrofi gitu ya, seperti angkat berat. Nah, itu berbeda lagi, itu dia butuh lebih banyak lagi ATP dan juga bahan-bahan baku untuk membentuk ototnya. Nah, jadi di sini kita lihat untuk menjaga tetap normal saja, kita ternyata butuh energi yang besar juga. Ya. Nah, apalagi kalau tambah usia, itu otomatis dia lebih gampang kisut ototnya, gampang atrofi. Jadi untuk mencegah itu kita butuh tambahan AKG ini supaya ototnya terpelihara. Apalagi pada atlet yang beban di ototnya itu sangat besar, mereka perlu mengalami regenerasi dengan cepat juga. Kalau enggak, ototnya akan mudah cedera dan nanti susah sembuhnya. Ya. Kalau pada otak, sudah terbukti AKG ini punya efek neuroprotektif. Nanti dia melindungi sistem saraf kita. Ya. Dari sel-sel di otaknya sampai pada sel-sel di jaringan saraf tepinya. Ya. Berbagai kerusakan mengancam otak kita. Kalau anak muda, kerusakan yang sering itu trauma. Dia berkelahi, dia jatuh dari motor, dia kecelakaan lainnya, itu akan merusak otak secara langsung. Kalau sudah lebih tua, maka dia terancam aliran darahnya tidak cukup, terjadi stroke iskemik. Atau pada semua umur, sewaktu-waktu bisa terjadi peradangan, infeksi otak misalnya. Ya. Nah, ini semua sangat mengancam keberadaan otak kita. Kalau otak itu sudah sempat rusak, itu dia susah untuk tumbuh sel neuron yang baru. Ya. Jadi penting sekali kita melindungi sebagus-bagusnya. Nah, belakangan ini makin disoroti kemunduran kognitif itu terjadi pada usia yang lebih muda. Kalau penyakitnya kita tahu tuh salah satu Alzheimer. Itu sudah penyakit lupa yang parah sekali. Tapi sebelum levelnya seperti Alzheimer, rupanya sudah banyak kejadian tuh orang tuh sekarang mudah lupa. Jadi memorinya susah menyimpan hal yang baru, dan otomatis proses pembelajaran tuh juga akan terganggu. Jadi ini juga suatu lingkaran setan. Kalau dia
tidak punya cukup memori, dia nggak bisa belajar. Kalau dia nggak bisa belajar, maka otaknya akan makin merosot. Ya, jadi penting sekali kita menjaga otak kita tetap aktif dengan kemampuan memori yang tetap bagus. Ya, nah, karena kalau dibiarkan, kondisinya akan terus menurun, yang kita sebut neurodegeneratif. Karena pertambahan umur dia merosot terus. Gitu. Muncullah penyakit Alzheimer atau Parkinson. Ya, jadi AKG ini penting untuk diberikan pada orang-orang yang sudah mulai ada tanda-tanda kemunduran fungsi otaknya. Lalu pada ginjal, ginjal yang sakit kronis itu dia mengalami pengisutan. Jadi kalau di USG ukurannya itu sudah lebih kecil dari yang normal, itu kita sudah was-was. Waduh, ini sudah gagal ginjal. Ya. Nah, ternyata AKG ini penting untuk menjaga keasaman darahnya. Salah satu orang dicuci darah karena darahnya sudah terlalu asam, asidosis metabolik. Jadi AKG ternyata bisa menunda proses keasaman ini. Lalu energinya setiap kali dicuci tentu ada lagi kerusakan yang terjadi pada tubuh kita, termasuk pada ginjalnya, gitu ya. Nah, ini harus dijaga, jangan sampai itu habis betul fungsi ginjalnya ini. Lalu selain ginjal, AKG juga memperbaiki pembuluh darahnya. Ya. Jadi sekalian dia menjaga supaya endotelnya tetap terpelihara, pasiennya tidak makin kaku pembuluh darahnya, tensinya makin tinggi. Gitu. Lalu pasien ginjal itu juga umumnya tuh cepat mengalami atrofi otot. Ya, yang tadinya masih bisa jalan, habis cuci darah nggak lama tuh dia makin lemes, nggak kuat lagi kakinya misalnya. Nah, itu salah satu karena atrofi otot ini. Lalu ternyata dia juga memperbaiki kadar Hb-nya. Pasien ginjal ini seringkali Hb-nya turun karena salah satu pembentuk sel darah merah itu mengandalkan hormon yang namanya eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal. Gitu. Jadi kalau ginjalnya sudah gagal fungsinya, hormon ini menurun. Hormon eritropoietin ini menurun, sumsum tulang tidak bisa lagi memproduksi darah seperti semestinya. Ya. Nah, ternyata AKG ini punya efek memperbaiki eritropoietin dan produksi sel darah merahnya ini. Ditambah lagi dia punya efek anti radang, gitu ya. Jadi saling melengkapi apa yang dibutuhkan oleh ginjal yang mengalami cuci darah. Nah, ini pada osteoporosis. Nah, dikatakan potensial karena dia bekerja di kolagen. Jadi bukan langsung di tulangnya, tapi di kolagen yang merupakan bagian dari tulang. Ya. Kalau kalsium, vitamin D, vitamin K2 itu dia di sel tulangnya. AKG juga membantu proses mineralisasi dari tulang tadi. Ya. Ditambah lagi efek antioksidannya ini melindungi supaya tulang ini juga tidak cepat merosot kondisinya, ya, karena berbagai radikal bebas. Nah, ada disebutkan tentang liposomal technology. Ya. Ini dia liposomal, jadi bahan obatnya itu tersimpan di dalam liposom ini. Liposom ini buatan manusia, gitu ya. Jadi dunia farmasi bisa menciptakan liposom ini untuk memuat bahan obat supaya nanti bahan obat ini
baru dilepaskan waktu dia berkontak dengan dinding sel yang dituju gitu ya. Jadi selama perjalanannya dari lambung sampai ke dinding usus itu dia terlindungi. Ya, jadi tingkat penyerapannya akan menjadi jauh lebih tinggi kalau digunakan teknologi liposomal ini. Nah, kandungan lain yang kita kenal sebagai alpha lipoic acid ini. Nah, ini dikenal antioksidan yang kuat. Ya. Perannya sama, dia melindungi sel dari radikal bebas. Tapi kalau dikatakan dia kuat, itu berarti dia punya peringkat yang lebih tinggi lagi daripada anti radikal bebas lainnya. Ya. Dan keistimewaannya si alpha lipoic acid ini, dia sinergi dengan antioksidan lain supaya antioksidan lain itu juga tahan lama gitu, digunakan, bisa didaur ulang gitu. Tanpa kehadiran alpha lipoic acid, vitamin C, vitamin E, glutathione itu akan lebih cepat habis. Tapi dengan kehadiran ALA ini, mereka bisa terus didaur ulang dan bekerja lebih lama dan lebih kuat. Nah, efeknya secara umum selain anti radikal bebas, dia juga akan meningkatkan sistem imun tubuh kita. Lalu alpha lipoic acid sudah terbukti itu bagus pada kondisi gangguan saraf karena sakit gula, ya, kesemutan baal, itu namanya neuropati diabetik, itu bisa diperbaiki dengan kehadiran ALA ini. Lalu terhadap gulanya sendiri, ALA bisa meningkatkan sensitivitas insulin sehingga kadar gulanya juga menjadi turun gitu ya. Insulin yang ada bisa bekerja lebih baik karena kehadiran ALA ini. Nah, selain gula, kolesterol jahat LDL dan juga pembakaran lemak ditingkatkan dengan kehadiran ALA ini. Ya. Nah, jadi sebagai anti-aging yang paling gampang kita lihat adalah kondisi kulit. Mereka benar nggak ini obat punya efek anti-aging? Lihat aja kulitnya. Kalau kulitnya benar menjadi lebih sehat, lebih muda, terpelihara dengan baik, berarti benar antioksidannya bekerja dengan baik. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini juga sangat penting, dia membantu pemecahan karbohidrat, protein, lemak itu menjadi energi. Gitu ya. Jadi ini efisiensi bahan untuk menjadi energi. Dan dia mempunyai suatu thermal effect dari makanan. Artinya dia membuat kompor di dalam tubuh kita itu sepertinya lebih besar gitu. Sehingga pembakaran lemak itu juga menjadi meningkat. Ya, jadi ini bisa dipakai sebagai weight management, ya, membantu menurunkan berat badan dengan kehadiran ALA ini. Selanjutnya berberin. Berberin ini ternyata juga punya efek menurunkan kadar gula dengan cara penggunaan gula itu lebih efisien lagi. Lalu menurunkan berat badan ya. Jadi bekerja sama dengan ALA tadi, dia akan sinergi itu menurunkan berat badan. Ya. Yaitu dengan meningkatkan pembakaran metabolismenya ini. Ditambah satu lagi, dia bisa efek mengurangi nafsu makan. Nah, belakangan 3 komponen ini, turun berat badan, metabolismenya meningkat, nafsu makan turun, ini ternyata adalah peran dari hormon GLP-1 yang dikeluarkan oleh usus gitu ya. Jadi berberin ini somehow itu merangsang pengeluaran GLP-1 ini sehingga terjadilah proses pembakaran yang lebih baik. Lalu dia juga efek ke kolesterol, juga ke tensinya bisa lebih turun ya. Dan di pencernaan selain GLP-1 di usus tadi, dia punya peranan tuh memperbaiki
bakteri usus gitu ya. Probiotik di usus kita itu dia perbaiki. Jadi dia bersifat prebiotik, memberi makan kepada probiotik yang ada di usus kita. Dan secara keseluruhan di usus dia punya efek mengurangi keadaan diare. Khusus orang dengan autoimun di usus itu ya, irritable bowel syndrome ini, berberin sangat membantu jadi mengatasi radangnya dan juga mengurangi frekuensi mencretnya. Selanjutnya arginin, arginine. Arginine ini dikenal sebagai prekursor dari nitric oxide. Nah, ini punya peran penting tuh sebagai pelebar pembuluh darah di dalam tubuh kita. Jadi kita ingat ya, kalau orang serangan jantung dikasih obat isep tuh tujuannya supaya pembuluh darahnya pada melebar. Nah, nitric oxide kerjanya seperti itu, melebarkan pembuluh darah. Ya. Jadi dia membantu sekali pada waktu orang jantung koronernya itu sedang mengalami kekurangan suplai darah. Dan karena dia melebarkan pembuluh darah, tensi juga bisa turun. Nah, selain jantung, stroke jenis iskemik juga akan terbantu dengan keberadaan nitric oxide ini. Lalu semua kondisi aliran darah yang bikin luka, ya, seperti orang yang kencing manis kakinya luka itu juga akan sangat terbantu dengan kehadiran nitric oxide ini. Dan bagi pria, nitric oxide ini dikaitkan dengan perbaikan disfungsi ereksi. Karena suplai darah ke organ vitalnya ditambah, maka ereksinya bisa lebih baik. Di sini juga dia bekerja di insulin, membuat insulin itu bisa digunakan dengan lebih efisien. Dan terakhir dia meningkatkan kekebalan tubuh juga. Ini yang berikutnya adalah NR. Tadi kita sudah lihat di siklus Krebs ini, singkatan nicotinamide riboside. Ya. Ini juga bahan untuk membentuk NAD+ melalui pembentukan NMN dulu. Gitu. Ya. Dari NAD+ nanti fungsinya banyak sekali. Salah satu meningkatkan energi sel. Yang berikutnya tuh kognitif, ya, daya fungsi otak. Lalu yang lebih penting lagi, dia sampai pada perbaikan di DNA-nya. Gitu. Jadi kalau penyakit-penyakit yang sudah mulai mengganggu DNA masih berpeluang untuk diperbaiki dengan kehadiran NR ini. Nah, overall dia menjadi suatu anti-aging yang kuat. Apa plus minusnya NR dibandingkan dengan NMN? NMN dikatakan molekulnya tuh lebih besar. Jadi untuk penyerapan di usus dia NMN kalah dibandingkan NR ini. Jadi penyerapan NR akan lebih banyak. Nanti di dalam badan baru NR diubah jadi NMN, baru menjadi NAD gitu ya. Tapi mereka juga dapatkan temuan kalau diberikan dua-duanya, NMN diberikan, NR juga diberikan, hasilnya lebih tinggi lagi pembentukan NAD-nya ini. Ya. Jadi di kalori ini ada produk NMN-nya, ada produk NR-nya. Gitu. Tapi temuan ini kalau diberikan dua-duanya, angka NAD-nya akan lebih tinggi lagi. Oke, ya. Nah, kaitan dengan vitamin B3. Nah, vitamin B3 itu umumnya dikenal sebagai niacin. Ya. Nah, tapi di sini nicotinamide ini merupakan jenis yang berbeda dari niacin ini.
Jadi tidak semudah kalau kita katakan, oh ini mahal, makan aja niacin jauh lebih murah gitu. Nggak sama. Gitu, ya. Karena ini nikotinamid lebih dekat ke vitamin B3 yang jenis nikotinamid. Nah, jadi yang umum dijual di pasaran itu vitamin B3 yang niacin ini. NR ini di sini. Ya. Jadi masih panjang prosesnya dari vitamin B3 biasa menjadi NR. Oke, jadi kita sudah lihat para ahli sudah bersusah payah menemukan lewat penelitian mereka produk-produk yang bagus. Nah, tinggal pilihannya di tangan kita semua, ya. Apakah kita mau menerima apa adanya lah, ya tua lah, sakit ya sakit lah gitu ya. Tapi jangan lupa, kita tidak tinggal sendirian. Kalau kita sakit, kita bisa menjadi beban buat keluarga, ya. Atau kita mau memanfaatkan teknologi yang sudah ditemukan ini, memasuki usia lanjut dengan tetap sehat, fisik maupun pikirannya, sehingga bisa tetap berkarya, ya. Minimal bisa tetap bermanfaat bagi keluarga masing-masing dan juga buat komunitas di sekitarnya. Oke, jadi kita balik pada prinsip kesehatan, ya, prinsip keseimbangan. Apa yang kurang itu mesti ditambahkan. Apa yang berlebihan mesti dikurangi. Ya. Kalau LDL-nya sudah berlebihan, tensinya berlebihan, gulanya berlebihan, mesti dikurangi. Gitu. Nah, bagaimana menguranginya? Dengan menambahkan apa yang kurang di dalam badan kita. Kan prinsipnya sesimpel itu, ya. Kurang nutrisi, kurang energi, ya tingkatkan. Sampah-sampah yang sudah banyak dikurang-kurangi. Sesuatu yang bernilai tinggi itu tidak mudah didapatkan. Itu perlu diperjuangkan, ya. Nah, begitu juga kita nggak bisa mau sehat dengan mudah gitu, ya. Karena kita harus menjalankan gaya hidup sehat. Ini tidak gampang. Disiplin untuk hidup sehat tuh ternyata kan susah sekali gitu. Lidah kita tuh carinya yang enak-enak terus, padahal yang enak-enak itu yang bikin aneka penyakit misalnya, gitu ya. Nah, lalu suplemen zaman sekarang juga tidak sama lagi dengan suplemen zaman dulu. Di sini kita sudah melibatkan teknologi tinggi untuk menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan sel kita, gitu ya. Nah, sebaliknya sesuatu yang bernilai rendah itu diobral-obral, gitu ya. Makanan-makanan fast food itu, ultra processed food tuh melimpah di supermarket. Kemarin nih di rumah kita lagi bongkar-bongkar tuh ketemu makanan kering gitu ya, sudah tersimpan lama di dalam kotak. Diingat-ingat lagi itu sudah setahun lebih gitu. Ternyata makanannya masih utuh, nggak rusak. Artinya apa? Pengawetnya itu luar biasa banyaknya gitu, ya. Makanannya nggak rusak. Jadi kita mesti makin hati-hati tuh menyeleksi apa yang masuk dalam tubuh kita, ya. Dan untuk kalori yang saat ini saya bisa rekomendasikan tuh adalah 5 produk yang sangat penting ini, ya. Alpha Hope, lalu FVT yang malam ini kita bahas, NMN, probiotik, dan lifespan. Oke, itu yang saya bisa sharingkan. Ya, terima kasih semuanya.